Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, di sini kan sudah bulan Ramadan ya Pak, sudah memasuki bulan Syawal. Nah di sini saya ingin bertanya nih Pak, kenapa di bulan Syawal ini ibadah saya itu makin kendor gitu Pak, kayak misalnya tadarus, kemudian juga kajian. Nah, sedangkan kemarin bulan Ramadan tuh kayak tadarus setiap hari, kemudian juga kajian gitu Pak. Kenapa sih Pak kita rajin ibadah tuh hanya di bulan Ramadan gitu, tetapi bulan-bulan selanjutnya itu kayak berkurang gitu Pak? Ya, jadi gini Mbak, kalau itu terjadi pada kita ya, berarti ada sesuatu yang belum benar dalam diri kita. Kenapa demikian? Kalau kita hanya semangatnya di bulan Ramadan, hanya gaspolnya di bulan puasa Ramadan saja, berarti kita itu adalah hamba Ramadan, abdu Ramadan, bukan Abdullah, bukan hamba Allah. Ya, apalagi ada ungkapan yang menyatakan kun robbanian, jadilah hamba Tuhan, wala takun Ramadhanian, dan jangan kamu menjadi hamba Ramadan. Kita kan beribadah itu karena ya cinta pada Allah kan. Ya meskipun kata Abu Bakar As-Siddiq ya, masih ingat Abu Bakar As-Siddiq siapa ya? Khalifah. Abu Bakar As-Siddiq itu kan pernah mengatakan, jadi beliau mengatakan bahwa orang yang beribadah itu setidaknya ada 3 tipe. Tipe pertama adalah tipe pedagang. Pedagang itu pastinya kan menggali untung sebanyak-banyaknya dan menghindari kerugian semaksimal mungkin ya. Prinsipnya ekonomi kan kadang seperti itu, ekonomi yang konvensional ya. Jadi bagaimana untung sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Nah, kadang orang beribadah kayak gitu. Beribadah hanya ketika di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu istimewa, hanya di bulan-bulan Ramadan. Lah itu berarti kalau kita beribadah hanya kencangnya di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya mohon maaf, kita berarti kayak, ya bukannya saya itu mengesampingkan pedagang, enggak ya, tapi ya kok kayaknya kita itu berbisnis dengan Tuhan gitu loh. Kayaknya kita itu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ya kurang etis lah ya. Sahnya sih sah, karena Allah kan menjanjikan pahala dan juga memberikan reward surga bagi kita yang rajin ibadahnya, ya itu sah-sah aja, nggak masalah. Tapi apakah itu pantas, apakah itu layak, apakah etis kalau kita hanya beribadah di waktu-waktu tertentu itu, nggak sepanjang masa. Bagi kita kan berarti itu tidak istiqomah kan. Di Quran disebutkan fastaqim kama umirta, maka istiqomalah kamu sebagaimana aku perintahkan. Jadi istiqomah konsisten itu kan perlu, jangan hanya di bulan puasa. Nah, yang kedua, kata Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya beribadah itu, orang beribadah adalah seperti halnya dia itu cinta ya, rasa cinta. Nah, orang cinta itu kan meskipun nggak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan reward, dia akan melakukan apapun pada yang dicintai itu. Nah, seharusnya kita jadi yang nomor 2 ini. Ya, beribadah itu karena dasar mahabbah kita, cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kan tidak seperti itu kebanyakan. Iya, benar beberapa Pak. sih tidak kebanyakan ya, beberapa. Dan yang ketiga, menurut Abu Bakar As-Siddiq, orang beribadah itu adalah seperti budak. Budak itu mereka kerja ya karena takut disiksa. Orang beribadah, orang melakukan amal soleh apapun itu karena takut siksaan Allah, takut neraka Allah. Nah ini kan berarti ya mohon maaf, mentalnya mental budak gitu kan. Ya meskipun sekarang perbudakan udah nggak ada di zaman modern, di Islam udah menghapuskan budak, tapi kan kurang pas, kurang layak kalau kita itu beribadah ya mentalnya mental budak. Ya meskipun secara syariat itu sah ya, sah-sah saja kalaupun kita menghindari dosa, menjauhi neraka itu memang harus ya. Apalagi Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Lihat, berarti kan kita diminta untuk menjauhi neraka. Itu sah-sah saja sebenarnya. Beribadah, melakukan apapun amalan kebaikan, hal-hal kesolehan yang lain, hal-hal yang positif yang lain, karena kita menghindari neraka, menghindari dosa, itu ya sah-sah saja. Tapi kan ya kalau itu kita lakukan, berarti mental kita mental budak. Ya, baiknya adalah kita itu yang nomor 2 tadi. Seharusnya saya balik tadi seharusnya ya. Yang 1 pedagang, yang 2 budak, yang ketiga cinta. Enaknya kan dibalik ya. Iya. Ya, berarti harusnya yang nomor 3 yaitu cinta. Bukan karena kita itu urusan bisnis dengan Tuhan, bukan karena kita itu sebagai budak yang takut
balasan, hukuman, tapi kita ya karena cinta. Kalau sudah cinta itu kan ya tidak mengharapkan imbal balik dan tidak takut diberi hukuman kan gitu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Ulil, kenapa yang namanya sebagian manusia itu ya, itu ibadahnya hanya kenceng di bulan Ramadan saja, tapi ketika Idul Fitri datang, Syawal tiba, kok nggak sekenceng dulu gitu kan. Sebenarnya kita kan bisa lihat orang itu keimanannya itu nggak usah jauh-jauh di bulan Syawal ya, apalagi ini dah pertengahan Syawal gitu ya misalkan. Sebenarnya kita itu bisa tahu orang itu imannya seperti apa, nggak usah nunggu Syawal itu jalan belasan hari atau jalan dah hari ke berapa gitu, nggak usah. Cukup di malam takbiran saja kita udah tahu seseorang itu imannya besar atau enggak, imannya tebal atau tipis. Ya padahal di asar Ramadan ya misalkan ya sekarang itu 30 Ramadan ya, hari terakhir puasa misalkan. Iya. Nanti asar itu kan berarti masih Ramadan ya. Iya. Masjid masih rame, ibadah masih kenceng, orang tilawah masih banyak, orang berbuat baik masih banyak ya, beramal dan sebagainya masih banyak. Tapi ketika maghrib berkumandang dan isyaknya, coba lihat masjid kita Sepi, Pak. sepi, ya kan? Kalaupun rame mungkin ya masih terbawa sorenya atau siangnya ya. Tapi yang paling ekstrim, Mbak, itu adalah di 1 Syawal pasca sholat Id. Terutama duhur sholat Id, coba lihat musolanya, masjidnya. Paling ya kembali lagi seperti sebelum Ramadan kan, 11 bulan yang lain ya, yang adzan ya itu, yang qomat ya itu, yang imam ya itu, mungkin ya yang makmum itu juga gitu. Nah, makanya ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai kita itu ya beribadah karena Ramadan saja kan. Kita kan seharusnya menjadikan Ramadan itu madrasah kita kan. Ini adalah ya sekolah kita loh. Mungkin Mbak Ulil dulu pernah di pesantren gitu ya. Di sana ya. Di sana laki-laki. Iya, Pak. Nah, itu kan diharapkan lulusan madrasahnya ini, madrasah Ramadan, alumnusnya itu ya benar-benar menerapkan apa yang sudah dijalankan di 29 atau 30 hari puasa itu kan, Ramadan itu. Jadi bukan malah loyo ya. Apalagi menurut beberapa ulama, salah satu tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar ya, atau malam kemuliaan, itu adalah ada perubahan dalam diri dia pasca Ramadan. Tapi kalau nggak ada perubahan ya dia nggak dapat. Bukan Lailatul Qadar, mungkin ya apa ya, Lailatul Modar. Itu beda lagi mungkin ya. Nah, jadi diharapkan nggak seperti itu ya. Ramadan ini adalah, atau Ramadan yang baru saja meninggalkan kita itu kan ya madrasah kita. Kalau kata orang Jawa, Mbak Uli bukan orang Jawa ya? Orang Jawa, Pak. Wah, tapi kan di Papua. Iya. Itu kan pernah dengar kawah Candra di Muka nggak? Enggak. Hanya orang Jawa. Baru denger ini. Ya itu Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca pernah dengar ya? Pernah. Ya, Gatot Kaca itu ketika dia masih kecil ya, itu kan ditempa terlebih dahulu di sebuah gunung, lebih tepatnya di kawah. Nah, kawahnya itu namanya Kawah Candra di Muka. Nah, di situ digembleng, dididik, sehingga kemudian ya di kisah pewayangan menjadi Raden Gatot Kaca yang otot kawat balung besi itu konon. Nah itu. Nah jadi yang ditanyakan Mbak Ulil tadi ya itu kembali pada kita. Prinsipnya kembali pada kita itu beribadah untuk apa sih? Ya, kalau kita beribadah niatnya hanya pahala, ya berarti di 11 bulan yang lain ya akan kendor. Kalau kita itu niatnya takut neraka, takut dosa, ya berarti 11 bulan yang lain godaannya akan semakin kenceng karena setan kan udah dilepasin lagi. Ya. Benar, Pak. Beda dengan Ramadan setannya diikat ya, Diikat. nggak bisa lepas ya. Kalaupun ada kejahatan atau kemungkaran di bulan Ramadan ya berarti itu manusianya sendiri. Nggak usah nyalain setan, setannya udah diikat. Iya. Ya. Makanya setan bingung, saya diikat kok malah saya yang disalahin. Berarti manusianya ya, Pak. Manusianya itu kan ya. Kan di Anas ayat 6 kan minal jinnati wan nas ya. Manusia pun juga ada unsur setannya kan. Apalagi setan itu kan sebenarnya sifat, Mbak. Asyaitonu huwa ma ba'udha minal khair. Setan itu apa-apa yang jauh dari kebaikan. Jadi manusia pun bisa jadi setan kalau dia jauh dari kebaikan. Nah, itu tadi secara garis besar untuk pertanyaan tadi,
ya itu kembali kita introspeksi pada diri kita itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di Adz-Dzariyat 56 ya, bahwasanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun kan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, kita beribadah niatnya apa? Apakah karena pahala, takut dosa, atau karena memang cinta? Kalau memang cinta ya 11 bulan Syawal itu ya lebih baik lagi. Baik Pak, jadi kita ketika bulan Ramadan kita tidak boleh hanya jadi hamba Ramadan ya Pak. Jadi kita harus menjadikan Ramadan itu pembelajaran untuk ibadah kita di bulan-bulan selanjutnya. Jadi nggak boleh sampai kendor dan harus tetap istiqomah gitu ya Pak. Ya, nggak boleh sebaliknya itu ya. Iya. Jangan sia-siakan 30 hari atau 29 hari Ramadannya. Oh gitu ya Pak. Sekarang saya jadi paham nih Pak. Terus Pak, saya mau nanya lagi, kan ini bulan Syawal ya Pak, apa hakikat bulan Syawal itu sendiri dan bagaimana apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini Pak? Ya, jadi gini Mbak Ulil, saya ingin meluruskan dulu ya, mengklarifikasi terkait dengan pandangan ataupun juga pemahaman umum sebagian besar masyarakat kita tentang bulan Syawal. Kadangkali kita mendengar bahwa Syawal itu artinya adalah meningkat. Itu memang benar, tapi kalau kita lihat secara sejarahnya, Syawal atau bulan Syawal ini tidak lalu kita otomatis sebut sebagai artinya atau arti bulan Syawal kemudian meningkat itu tidak bisa serta-merta kita artikan demikian. Maksud saya seperti itu. Kenapa demikian? Kenapa gitu? Karena di zaman sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan di zaman jahiliyah sekalipun, yang namanya bulan Syawal itu sudah ada. Jadi sebenarnya nama Syawal itu tidak 100% ada hubungannya dengan Islam sebenarnya, karena sebelum Islam pun tidak ada, zaman jahiliyah pun tidak ada. Dan dulu yang namanya orang-orang Arab jahiliyah di bulan Syawal itu biasanya mereka itu mulai memarkirkan kuda mereka atau onta mereka. Makanya Mbak Ulil pernah lihat onta atau kuda kan ya? Pernah Pak. Ya, paling enggak kan ya meskipun tidak memelihara ya. Iya. Tapi kan tahulah bahwa onta itu kan atau kuda khususnya itu kan ekornya ketika diparkirin atau dimasukin kandang, ketika dia dimasukin kandang itu ekornya akan mengangkat gini. Ya terangkat gitu kan biasanya. Nah itulah yang disebut dengan Syawal. Syawal itu adalah ekor binatang tunggangan yang mulai mengangkat. Itu disebut dengan Syawal. Kenapa? Karena di bulan Syawal ini orang-orang Arab persiapan untuk menggelar haji. Ya haji kan dulu kan orang jahiliyah pun juga haji, tapi kan tidak seperti kita hajinya kan. Ya itu nanti kalau kita bahas itu terlalu jauh ya. Tapi prinsipnya adalah di bulan Syawal itu orang-orang Arab jahiliyah sudah mulai memarkirkan kendaraan mereka, kendaraan ya bukan mobil, sepeda motor bukan, tapi kendaraan kuda, onta itu sudah mulai diparkirkan. Keledai ya, saya hampir keliru kedelai. Itu diparkirin, dimasukin kandang. Nah ketika onta-onta, kuda-kuda, keledai-keledai itu dimasukin ke kandang, terus ekornya terangkat, itu disebut dengan Syawal. Dan di bulan Dzulqa'dah mereka nggak boleh perang. Ya. Jadi gini, kenapa kok kendaraannya diparkirin? Kenapa kok di binatang-binatang yang biasa ditunggangi itu kok dimasukin ke kandang? Karena mereka persiapan untuk memasuki bulan-bulan haram. Haram apa? Haram perang. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu kan 3 bulan haram perang, termasuk Rajab. Ini ada 4 bulan yang dilarang perang kan. Nah, sebulan habis ini kan namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu nggak boleh perang. Dzulhijjah nggak boleh perang. Muharram nggak boleh perang. Dzulqa'dah kenapa nggak boleh perang? Karena Dzulqa'dah itu biasanya adalah momentum ketika jamaah haji berangkat ke tanah suci, ke Ka'bah. Ya. Terus Dzulhijjah itu puncak haji. Muharram jamaah haji pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Jadi kenapa kendaraannya itu atau binatang tunggangannya itu dikandangin? Karena mereka persiapan untuk satu mengurus haji, yang kedua karena nggak boleh perang. Dan di bulan-bulan yang lain itu kan boleh perang. Ya, kecuali 4 bulan ya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi itu sebenarnya arti Syawal itu adalah ketika binatang tunggangan itu ekornya terangkat
ke atas untuk dikandangin itu namanya Syawal. Baru kemudian di masa sekarang, ya di masa Islam khususnya di masa ya seperti kita tahu ini, kemudian dihubungkan bahwa Syawal itu artinya adalah peningkatan pasca Ramadan. Nah itulah sebenarnya hakikat Syawal itu seperti itu. Lalu tadi Mbak Ulil menanyakan apa yang bisa dilakukan gitu ya di bulan Syawal. Ya, yang pasti kita tetap hadirkan nuansa Ramadan. Ya meskipun tadi di sana tadi kita sempat membahas ya agak sulit sih ya, karena vibes-nya nggak seperti di bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu kan suasananya emang mendukung banget kan, supporting sistemnya emang kerja semua itu loh. Di medsos itu ala-ala Ramadan semua tuh. Bukaan semua ya Pak. Makanan-makanan. Makanya udah banyak yang ini terekspos apa terus di masjid, musola atau di kampus ya semuanya serba mendukung gitu loh. Suasana mendukung untuk. Jadi kalau di Ramadan itu kenapa ibadahnya enak, kenceng ya karena suasana mendukung. Setelah itu kan orang nggak gitu lagi. Makanya ya itu ya PR bersama ya, orang-orang ya seharusnya vibes berislam itu tetap dihadirkan biar Syawal itu ya tidak kembali seperti sebelum Ramadan, tapi justru ada peningkatan. Kalau ingin disebut sebagai peraih Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ya, khairum min alfi syahr, maka ya ada peningkatan pastinya gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu baiknya adalah ya kita hadirkan. Kalau biasanya di Ramadan itu sholatnya selalu on time, ya pasca Ramadan ya on time. Kalau di Ramadan itu kita biasa jamaah, entah di masjid atau musola, ya itu kita lakukan, kita istiqomahkan. Kalau di Ramadan itu Qur'annya selalu kita baca, ya pasca Ramadan ya tetap kita baca, bukan malah dikembalikan ke lemari kan. Kembalikan lemari nanti berdebu lagi. Ya. Dibuka tahun depan lagi ketika Ramadan. Tahun depan lagi, kan. Ya, makanya kalau ada Qur'an yang udah bersih itu malah ini kan ya. Nah itu jadi apapun itu tetap kita hadirkan suasananya, semangatnya, hal-hal yang lain semisal infak, sedekah itu kan ya tetap dihidupkan suasana Ramadan pasca bulan suci gitu kan. 11 bulan itu ya tetap kita terapkan apa yang di Ramadan dilakukan gitu. Baik Pak, berarti ketika bulan Syawal ini ibadah kita harus meningkat ya Pak, sesuai dengan arti Syawal itu sendiri, yaitu terangkat atau meningkat gitu ya, Pak? Terangkat ekornya. Iya, ekornya. Baik Pak. Dihubungkan dengan amalan bisa juga. Iya, benar. Baik Pak, untuk yang selanjutnya nih Pak, saya masih penasaran tentang ketika bulan Syawal itu kan banyak yang mudik, kemudian banyak yang silaturahmi ketika Lebaran gitu ya Pak. Itu gimana sih Pak hukumnya Pak sebenarnya dalam Islam? Ya. Terkait dengan mudik atau saling berkunjung silaturahim di Lebaran ya, pas Idul Fitri terutama. Ya pertama perlu kita pahami bahwa mudik dan juga tradisi berkunjung atau ya kalau diartikan silaturahim juga bisa, itu adalah bagian dari budaya, tradisi, bukan syariat. Jadi kalaupun kita itu tidak melakukan di bulan di masa Idul Fitri ini tidak mudik dan tidak saling berkunjung silaturahim itu nggak dosa gitu loh. Karena di masa Nabi pun nggak ada. Ini bukan berarti bid'ah, enggak, karena ini kan urusan muamalah ya, bukan ibadah. Iya. Ya, muamalah hubungan manusia dengan manusia yang lain, jadi nggak masalah. Ini bukan syariat, tapi kalaupun kita melakukan juga bukan bid'ah, kalaupun kita melakukan juga nggak ada salahnya. Dan kalaupun kita nggak melakukan, nggak masalah, karena ini murni urusan muamalah hubungan manusia dengan manusia yang lain gitu. Jadi kalaupun misalnya Mbak Ulil sekarang nggak mudik gitu ya, itu nggak apa-apa gitu kan. Karena mungkin dapat timbangan satu dan lain hal itu nggak masalah. Kalaupun belum sempat silaturahim ke saudara-saudara yang ada di Papua sana, ya itu nggak apa-apa gitu kan. Karena bukan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Di masa Nabi pun nggak ada mudik, nggak ada saling berkunjung silaturahim di masa Idul Fitri Lebaran itu nggak ada. Kalau sampai sekarang pun di negara-negara Arab itu yang namanya Idul Fitri itu ya cuma 1 Syawal itu, ya cuma pagi itu, ya cuma ketika sholat Id itu aja. Habis sholat Id ya udah, suasana seperti sedia kala, seperti sebelum Ramadan ya. Kalaupun mau piknik ya silahkan, tapi habis itu nggak serame di kita gitu loh, di Indonesia itu kan. Di Indonesia ramai banget tuh, bisa kunjung ke sana, mudik ya, jalanan ramai dan sebagainya.
Yaitu terkait dengan mudik itu sebenarnya kan paling banyak di Asia Tenggara ya, khususnya BIMS ya, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya cuma itu aja negara-negara yang ada tradisi mudiknya. Selain itu memang nggak ada di Asia Tenggara yang lain, nggak ada, jarang, bahkan di negara-negara pun Arab pun nggak ada. Nah, tapi kita bisa memaknai itu positif. Dalam artian kalaupun ada orang yang mudik ya itu ya bagus-bagus saja. Karena kalau nggak mudik ya sepanjang tahun hanya disibukkan dengan aktivitas-aktivitas rutinitas mereka, padahal mereka masih punya orang tua misalkan, masih punya saudara di kampung halaman. Kalau nggak mudik kapan lagi setahunan itu kan? Iya Pak. Kan bentuk bakti pada orang tua juga kan, ya birrul walidain juga kan. Terus kalaupun silaturahim ya saling memaafkan itu, ya meskipun ya kadang kita aneh juga kenapa saling memaafkan, saling minta maaf itu harus nunggu Idul Fitri. Padahal yang namanya di Islam itu yang namanya minta maaf ya ketika berbuat salah itu ya langsung minta maaf gitu kan, nggak harus nunggu Idul Fitri ya kalau umurnya sampai kalau enggak. Tapi ya itu tidak bisa kita salahkan, karena kalau nggak minta maaf di Idul Fitri bisa-bisa orang itu merasa dirinya nggak punya salah sama orang. Iya. Bisa jalan gitu aja Pak, ya menganggap dirinya selalu benar dan nggak punya salah ya. Ada hikmahnya juga kenapa di negara kita ada tradisi saling minta maaf itu ya. Ya kalau nggak gitu kapan lagi minta maaf gitu. Apalagi di Al-Imran 133 kan Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhanmu yang luasnya ampunan Tuhan itu seluas langit dan bumi, yang semuanya itu ampunan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa dijelaskan di ayat selanjutnya 134 Al-Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang-orang yang berinfak di situasi lapang ya. Santuy ya. Di masa lapang, fis sarra wa dharra, di masa ataupun juga di masa sempit ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid, dan mereka bisa menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan juga memaafkan di antara manusia. Nah, di situ kan ada beberapa kata kunci. Yang pertama mutakin. Kita puasa Ramadan kan tujuannya menjadi mutakin kan? Ya, Baqarah 183 itu kan tujuannya mutakin. Nah, siapa mutakin itu? Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan di Al-Imran 134 khususnya, yaitu yang berinfak ketika situasi lapang atau di situasi sempit, bisa menahan amarah dan saling memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat itu kalau meskipun ya secara asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat itu nggak ada hubungannya dengan Idul Fitri, itu nggak ada hubungannya. Tapi kalau Mbak Ulil perhatikan, setiap kali ada syawalan, halal bihalal, itu ayat itu pasti dipakai. Iya. Ayat wajib itu. Ya, ayat wajib untuk ketika pengajian syawalan atau kajian Idul Fitri, halal bihalal, itu pasti dipakai ayat itu. Ya, saling memaafkan, menahan amarah. Ya, itu kan bagian dari pasca Ramadan ya, di Lebaran itu ya, di Idul Fitri itu. Nah, jadi prinsipnya Mbak Ulil terkait dengan mudik, saling memaafkan atau saling berkunjung, saling silaturahim itu sebenarnya khususnya di masa Idul Fitri sebenarnya itu tidak langsung berkaitan dengan syariat, tidak diperintahkan secara langsung. Tapi bukan berarti dilarang. Dan kalaupun tidak bisa melakukan, nggak bisa mudik, nggak bisa silaturahim secara fisik, itu nggak dosa juga gitu. Tapi untuk minta maaf dan silaturahim virtual kan masih bisa kan. Kita kan udah terbiasa 2020-2021 silaturahim kita virtual ya. Sekarang udah mulai kondisi membaik dan bisa ini kan, bisa mudik boleh sekarang gitu kan, dan berkunjung juga boleh gitu kan, silaturahim boleh. Tapi halal bihalal katanya nggak boleh saling ngomong gitu ya. Berarti diem ya Pak, halal bihalalnya. Nggak boleh makan ya. Nggak boleh makan. Nah itu yang perlu dipahami. Saya ulangi secara garis besar, mudik, saling maafkan, saling berkunjung, saling silaturahim itu memang tidak ada hubungannya secara langsung dengan paket Idul Fitri ya, syariat Idul Fitri. Tapi kalaupun kita melakukan itu baik, tidak ada salahnya. Tapi kalaupun kita nggak bisa melakukan karena satu dan lain hal, nggak sempat dan sebagainya,
ya itu nggak dosa gitu, Mbak Ulil. Baik Pak, berarti ketika pada mudik, terus pada halal bihalal, pada silaturahmi ke saudara, berarti itu tidak apa-apa ya Pak, karena di syariat Islam tidak di itu, tetapi itu hanya hubungan muamalah sesama manusia gitu ya Pak. Baik Pak, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang ya Pak tentang bulan Syawal, kemudian apa-apa saja yang harus kita lakukan di bulan Syawal, kemudian apa hakikat bulan Syawal itu sendiri, kemudian juga kita telah membahas terkait gimana sih mudik dan silaturahmi ke saudara mungkin dan ke teman-teman, ke sanak saudara, ke tetangga gitu ya Pak. Nah di sini saya berterima kasih nih Pak karena sudah paham nih tentang bulan Syawal itu kita harus meningkatkan ibadah seperti itu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Selamat Idul Fitri ya. Iya Pak.